syarat daripada qasar, yakni kaunu safari li gharadin sahih, bahwa perjalanannya itu mesti dengan tujuan yang benar, tujuan yang jelas, seperti uangnya dia mau berdagang. Ya, tapi kalau seandainya dia pergi hanya sekedar siaha untuk tamasya gitu ya, untuk piknik, jalan-jalan, sekedar buat lihat-lihat negeri lain, kota lain, cuma begitu doang, maka nggak boleh dia mengkosong, nggak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau dia niatnya, saya mau lihat daerah sana, saya pengen bertafakur, ya pengen lihat keindahan alam sambil bertafakur. Dia lagi, masya Allah, tanaman hijau, ada yang merah, ada yang segala macam warnanya. Seandainya hitam putih di mana kayak di dulu, ya enak apa kagak gitu. Jadi dipikirin, jadi itu namanya bertafakur. Boleh kalau bertafakur. Ya katakan kayak ada orang niatnya cuma jalan-jalan doang sebenarnya, jalan-jalan, cuma diniatin nyempil di niatnya. Niatnya ziarah ke makam wali ini, ke makam wali itu. Padahal kebanyakan jalan-jalannya gitu. Ya nggak apa-apa. Itu namanya sogir dalam kabir. Jadi niatnya yang dikit itu ditampak gitu. Jadi niatnya mau ziarah. Padahal kalau itu kebanyakan jalan-jalannya gitu. Tapi boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada tujuan jelas. Kemudian kaum safarihi marhalatain, perjalanannya 2 marhalah, yakni kurang lebih 16 parsek atau kurang lebih 82 km. Ya, 82 km. Kenapa? Karena berperjalanan jauh biasanya orang capek Allah. Ya, kulikul insan dan wa'iba, manusia itu diciptakan rada lemah. Makanya ada dalam kitab As-Sanu'iyat fi Mawadil Bariyat, bahwa yang paling kuat katanya besi, ternyata katanya gunung, ternyata gunung gak ada apa-apanya, bisa kebelah sama besi. Ya, itu tol ada tuh yang dari gunung dibelah, ternyata gak kuat juga gunung, kalah dengan besi. Ternyata besi dianggap paling kuat, ternyata kalah juga dengan api, leleh dia. Api katanya kuat, ternyata kalah juga sama air. Air katanya kuat, ternyata kalah sama angin. Mungkinnya ketiup jadi ombak. Angin kalah kuat, ternyata sama manusia. Ya, itu angin lagi kenceng, pencet aja, colokan cabut, mati dia. Ya, itu manusia. Dan itu berarti manusia yang paling kuat. Oh, ternyata enggak juga, manusia masih kalah kuat sama apa? Mengantuk. Dia kata badannya gede kayak apa, kalau udah ngantuk kalah semua, apa nunduk dia saking indahnya. Masya Allah, itu ngangkat beban berapa ton itu. Jadi kita dalam kondisi yang lemah, ternyata ngangkat juga masih kalah sama pikiran, masalah. Orang udah datang ngantuk punya masalah jadi tidur. Makanya orang-orang yang tidur kita senang, berarti dia gak punya masalah. Nah, makanya bisa tenang dia. Itu kenikmatan. Kemudian mujawazatul balad, artinya sudah melampaui batas negeri. Nah, batas negerinya, yakni kalau di sini dijelaskan tuh watakunu mujawazatis sumur. Saat umpamanya ada pagar atau apalah tanda gapura gitu ya, sebagai tanda batas wilayahnya. Kalau timur kan di sini ya, Gunung Garuda. Terus dari situ udah Bekasi masuk tuh, udah lain wilayah lagi. Bekasi batasnya sampai Rawang ya. Rawang tanda apa dia itu? Dan delta itu lain lagi ya, beda lagi itu. Ya, artinya pokoknya ada batasnya, batas kota kan masing-masing ada. Kalau ke arah sana kan Cibubur tuh, ya udah mau ke ke arah Ciawi, Puncak, nah itu udah batasnya tuh. Maka dari situ hitungnya.
gitu. Asal udah melampaui batas tadi baru boleh ambil rukhsah, baru boleh dia kosor kalau jalannya saat udah mencapai 82 km. Atau boleh dia juga mengambil rukhsah dengan tidak berpuasa gitu. Jadi ingat-ingat batasnya tuh. Kalau kita pulang ke Pekalongan atau ke Semarang itu mau lebih dari 82 km gitu. Apalagi kalau ke Surabaya bisa 350-500 km tuh ya, jauh jaraknya. Maka boleh dia mengambil rukhsah gitu. Mengambil sholat di kosor yang 4 jadi 2. Paham kali bermusuh-musuh juga. Tapi gak apa-apa, perlu kenikmatan namanya. Orang ketika orang di majelis ilmu mau dia dengerin paham, agak paham, tetap dapat paham. Gak paham, tetap dapat paham. Baru kata agak paham, malam itu dapat paham. Apalagi kalau nunggu gali angkat-angkat, itu luar biasa. Emang ujiannya Ramadan begitu ujiannya. Ya. Kita mungkin tidak terbiasa bangun malam, ya, sehingga awalnya tuh ngantuk atau pikiran kita udah ngantuk duluan. Ngantuk. Itu jadi ya ngantuk taruhnya. Kalau pikir segar, insya Allah segar. Saya juga dulu pernah soalnya kerja juga, ya di perusahaan swasta. Main air dulu, siang-siang kalau mandi main air, biar ngantukin. Tapi ternyata lepas lah, ya, nah, jadi lepas kalau main air dulu. Ya, coba dah. Jadi ditukar aja proses berpikirnya aja. Kita senengnya gitu, dibikin senang. Kayak dulu bisa ibu-ibu nangis mulu setiap hari. Akhirnya ditanya, ibu kenapa nangis? Karena saya kalau lagi musim hujan begini kepikiran anak saya yang dagang es kagak laku. Asal musim panas saya kepikiran anak saya yang ojek payung kagak laku. Ya. Akhirnya disuruh, bu, coba pikiran dibalik. Ketika musim panas, pikirin yang dagang es. Ketika musim dingin, pikirin yang ojek payung. Ketika musim hujan, pikirin ojek payung. Akhirnya ibu gembira terus. Alhamdulillah anak saya laku yang ojek payung karena musim hujan. Alhamdulillah anak saya laku yang dagang es karena musim panas gitu. Jadi dipikir dibalik doang pikirannya. Jadi sebenarnya sabar gimana sabar? Balik pikiran kita menjadi syukur. Itu lebih enak udah. Kalau ini masalah pekerjaan mana bahasa, kerjaan berkelar-kelar, ini yang ada pikiran. Coba dibalik pikirannya, biar senang gitu. Jadi pikiran senang itu enak, ya. Bahkan orang yang berpikir senang, insya Allah rada susah digangguin setan. Ya, setan rada susah gangguin. Kalau orang punya masalah lu lebih gampang itu. Ya, lebih gampang apa diganggu oleh setan. Itu, tapi nggak punya masalah ya diganggu juga tetap, cuma beda aja gitu. Sama orang yang senang syukur dia lebih asik gitu. Ibadah juga dia syukuri, ibadah lantaran bersyukur. Alhamdulillah. Makanya Imam Abu Hanifah ketika ibadah selalu ingat la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti Allah tambahin. Jadi ingat gitu. Sama kita kalau diomelin bini katanya gitu. Ya, kalau bersyukur Allah tambahin gitu. Tambahin omelan. Ya, jadi apa namanya? Jadi sehingga bersyukur sehingga jadi nikmat, jadi enak gitu. Nah ini kemudian ilmu bijawazil kasril syar'a. Ilmu bijawazil kasril syar'a. Mengetahui kebolehan kosor secara syar'i. Jadi kalau iya udah boleh ini di kosor, kita kan di Semarang, itu boleh. Kalau dia nggak ngerti apa-apa, pelama-pelama nggak bisa ya. Gitu. Orang pelama-pelama nggak ada ilmunya nggak bisa. Gitu. Tapi pelama-pelama kadang ada ilmunya juga. Ya, dulu ada kisah riwayat dari Ubadah ya, bahwa tatkala di hari kiamat bisa 2 orang. Begitu udah dihisab bisa 2 orang. Kata Allah, tarik yang malaikat bawa dia ke neraka. Ternyata pelama-pelama. Jadi kenapa? Disuruh ke neraka, pelama-pelama. Dan kata dia, nggak salah ya loh, saya ke neraka.
saya udah ngarep buat surga ini. Akhirnya kata Allah, engkau udah husnuzon sama aku, maka aku kasih rahmatku masuk ke surga itu. Ntar kalau suruh neraka pelama-pelama ya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga kalau kemudian satu lagi dan ya, dawamu sabar ila tamami shalah, senantiasa dalam perjalanan sampai sempurnanya sholat. Jadi kalau dia mengerjakan pokoknya selesai 2 rakaat, kemudian dia sampai katakan rumahnya itu udah lewat waktu, katakan gini, zuhur dia kerjakannya di daerah Kerawang katakan, terus jalan pulang nih, ternyata sebelum asar udah sampai rumahnya, maka kerjain aja 4 rakaat gitu. Tapi kalau seandainya belum, nggak apa-apa, dikerjakan 2 rakaat kosong. Intinya dia boleh mengambil kosong selama dalam perjalanan. Kalau di rumah nggak boleh, ya di rumah. Ini maaf, kalau orang pulang kampung udah lama sih, ada seminggu ya. Ada seminggu, bahkan ada 2 minggu ya. Saya pernah soalnya ke kampung orang, ada 40 hari so. Ya, saya lihatnya cuma 3 hari. Ya 3 hari. Tapi selesai dari situ, tahu ada Ustaz, ceramah lagi ya, ibu saya nikahan. Nah, terus ke sono, habis itu ini minggu lagi, besok ponakan saya. Nah, terus acara aja sih. Ya, acara dadakan. Ya, akhirnya kita sampai seminggu. Mereka emang udah umum biasanya 40 hari atau 2 bulan pulang kampung di daerah Madura ya. Jadi kalau seandainya perginya lama, kan musafir jadinya 4 hari. Kalau kelamaan lebih dari 4 hari namanya mukimin. Nah, mukimin bukan lagi hukum musafir gitu. Ya, ini perlu diingat nih. Kalau yang emang tinggalnya di situ, ibaratnya bakal mati di situ, itu namanya mustaqinin. Beda lagi nanti, itu masuk nanti kepada syarat Jumat. Ya. Baik, saya kira ini ya sudah biar ada istirahat dulu, selanjutnya sejenak gitu. Kalau depan saya kan kalau jalan kayak enak ini kayaknya. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama.